Ah, Selamat hari Minggu, Pastor. Selamat hari Minggu. Ya, tadi pagi kebetulan tema yang menarik membahas Yudas. Ya, Tahu-tahu hari ini Yudas kembali. Jadi memang sedang trending topik nih Yudas ini, Pastor. ya, Akhir bulan lalu saya nonton film The Last Supper. Jadi yang diangkat kebetulan karakter dua murid Yesus yaitu Yudas dan Petrus. Cuma di situ digambarkan memang Yudas itu nggak ada tanda-tanda mau kembali. Kalau Petrus ya dia akhirnya kembali. Cuma saya ini kebetulan saya baca dulu yang di Yohanes 6 ya ayat 64 ini. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu di ayat 65 ini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Lah terus jadi saya pikir begini Pastor, Yudas itu kan bersama-sama Yesus setiap saat ya, berapa tahun itu dia menjadi murid, bahkan di Last Supper itu dia duduk di sebelah kiri apa kanan ya. Lalu Yesus mengatakan kepada yang lain bahwa orang yang di sebelah ini yang akan menyerahkan. Artinya Yudas ini deket banget gitu loh sama Yesus. Dia juga menyaksikan mujizat-mujizat, bahkan memberi makan 5.000 dengan 5 ekor ikan. Jadi menyaksikan langsung deket banget. Apakah Yudas di sini nggak lahir baru, Pastor? Itu kan? Terus kok mudah banget dia hanya dibujuk oleh seorang imam ahli itu, Taurat itu, untuk berkhianat hanya dengan dikasih uang sekian. Kalau misalnya, ya itu artinya kalau Petrus kan dikasih clue sebelumnya, kamu tuh akan menyangkal saya nanti 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi makanya pastor cepat-cepat bertobat. Kenapa ya Yudas nggak dikasih clue gitu? Bahkan Yesus tadi kan di ayatnya udah bilang dari semula udah tahu nih Yudas bakal menyerahkan dia. Terus saya baca lagi nih, Pastor di ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, kan bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, namun seorang di antaramu adalah iblis. Saya lagi mikir lagi nih, Pastor. Di antara murid sedekat itu, mengapa ya Yesus membiarkan ada iblis di dalam itu gitu? Apakah memang Yudas ini memang sudah disiapkan, memang dia cikal bakal supaya Yesus akan disalib? Karena kan kalau nggak diserahkan, nggak disalib. Nah, terus saya ingat lagi dan baca di Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau iblis nggak masuk kepada Yudas, akankah Yudas berkhianat? Nah, ini kalau dihubungkan dengan masa kekinian ya, Pastor, ya segitu banyaknya selebritis mualaf dan banyak yang lain karena pasangan, karena uang, karena jabatan. Tapi kan mereka emang nggak deket sama Yesus gitu, jadi nggak aneh kalau mereka meninggalkan. Lalu zaman sekarang nih Yudas-Yudas yang seperti ini tuh, ya kenapa ya gitu. Kalau di satu sisi rasanya saya kok sedihnya, kasihan amat ya Yudas dipilih untuk, kalau boleh dibilang tanda kutip, tumbal ya. Kenapa ya harus begitu? Saya agak misterius sih tentang Yudas ini. Menurut pemahaman pastor gimana? Sulit loh menjadi Yudas kalau menurut saya. Iya. Itulah sebabnya itu di Yohanes sangat kagum dengan Yudas ya. Di Yohanes itu sangat kagum dengan Yudas karena dia merasa Yudas itu berjasa, ya. Iya. Kenapa? Karena teologinya itu dari Islam bahwa Tuhan memakai Yudas untuk menyalibkan Yesus sehingga seluruh dunia diselamatkan. Makanya Rudi Yohanes itu sangat kagum dengan Yudas. Tetapi sebenarnya nih satu tadi ya. Apakah betul satu di antaramu adalah iblis? Ya, Satan. Satu murid loh. Apakah Yudas?
Siapakah murid yang pernah disebut iblis oleh Yesus? Ingat nggak? Terang-terangan. Enyahlah kamu iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku. Satu-satunya. Petrus. Hanya Petrus. Yudas nggak pernah disebut. Yudas tidak pernah disebut iblis. Nggak pernah. Ya. Artinya apa? Artinya mau Petrus mau Yudas itu adalah random acak. Kita nggak tahu kapan. Tetapi perkataan Petrus, ya, engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus berkata, ya, ayat ke-18, ya, engkau Petrus di atas batu karang ini akan ku bangun gerejaku. Tetapi ayat 19-nya, enyahlah kamu iblis. Ya kan? Ayat selanjutnya kan di dalam pasal yang sama kan? Artinya apa? Sebelum Petrus itu menjadi batu karang di atas batu karang di atas dibangun gereja Tuhan, Petrus itu ngalamin jadi setan. Disebut setan, disebut iblis oleh Tuhan Yesus. Artinya kan bisa jadi kan? Ya kan? Artinya siapa? Petrus. Atau Yudas. Kita nggak tahu. Ya kan? Siapa murid Yesus yang selalu meragukan Yesus? Siapa murid Yesus yang selalu meragukan Yesus? Nyinyir. Siapa? Thomas. Thomas selalu nyinyir. Waktu Yesus, yuk ya di mana Yohanes 11 kalau nggak salah ya, mau mendoakan Lazarus kan, mati itu kan. Terus Thomas bilang, yuk kita mati sama-sama yuk. Malah ngeledek ya, malah nyinyir kan. Dan Thomas itu yang seberapa kali ya meragukan, ya kan? Meragukan Tuhan. Ya kan? Padahal sangat dekat. Apakah Yudas pernah ragu? Enggak pernah. Ya kan? Yudas itu hanya mata duitan. Suka mencuri, ya dibilang suka mencuri kan? Gara-gara ada orang memecah buli-buli. Maria Magdalena memecah buli minyak wangi, narwastu. Lalu Yudasnya nyinyir. Karena apa? Mau dikorup sama Yudas, mendingan kamu kasih uang aja supaya bisa dikorup sama Yudas kan? Jadi kita lihat ada Petrus, ada Yudas, ada Thomas nih potensi untuk berkhianat. Ya kan? Ya kan? Tapi pada kenyataannya siapa yang berkhianat kepada Yesus? Siapa yang meninggalkan Yesus? Barang siapa malu mengakui aku depan anak manusia, maka aku akan malu mengakui di hadapan Bapakku. Siapa murid Yesus yang malu mengakui Yesus? Wah. Semuanya. Semuanya. Kecuali siapa? Yohanes. Kecuali Yohanes nungguin di kaki salib Yesus. Kecuali Yohanes. Ajaib ya. Itu ya, itu fakta dulu nih. 2. Mengapa ada dikasih clue? Petrus ayam, ya kan? Makanya semua gereja di Belanda itu logonya ayam. Ya gereja Petrus soalnya kan. Supaya kalau kita ke gereja kita ingat, jangan pernah ngaku-ngaku iman kita paling hebat. Begitu lihat ayam kita ingat Petrus pernah gagal. Ya kan? Tetapi begitu lihat ayam kita juga ingat, sekalipun kamu gagal, kalau kamu datang pada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Itu kan di malam itu kan Petrus sebelum ayam berkokok malam ini sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangka aku 3 kali kan? Keluarnya Yudas apa? Sama kan? Orang yang mencelupkan roti bersama dengan aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Yudas waktu itu. Malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Dan aku akan diserahkan. Bukan aku ya Tuhan. Meti ego emi. Meti ada meti ego emi. Nah, terus Yudas menyelupkan. Ada kan sudah dikasih clue. Sama-sama sudah diingatkan. Petrus juga sudah, Yudas juga sudah.
semua murid juga sudah gagal semua kecuali Yohanes. Sudah dikasih clue-nya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Petrusnya sesumbar, ditegur sekalian. Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Tambah jelas lagi clue-nya. Yudas juga sama. Siapa itu Tuhan? Orang yang mencelupkan roti ke pinggan bersama dengan aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Waktu itu orang pada bingung semua, pada nggak ngerti maksudnya. Tapi Yudas sudah tahu, makanya begitu mencelupkan roti, tak bareng-bareng, terus kerasukan setan. Baru kali itu tuh, Petrus sudah kerasukan setan beberapa hari yang sebelumnya waktu Yesus pertama masuk Yerusalem. Tetapi Yudas malam itu dia kerasukan setan, demonized. Apakah setan? Apakah setan itu? Ambience. Apakah setan? Ingat pelajaran. Ambience. Roh. Bukan, itu adalah diabolos. Setan itu apa? Keinginan kita, Yakobus 1. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yesus ya dicobai oleh siapa? Oleh keinginannya sendiri. Tetapi Yesus menang, ditolak. Pergilah kamu setan. Dan setan itu pergi. Ya kan? Yesus pergi kepada guru untuk dicobai. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setan itulah keinginan sendiri. Jadi Yudas kerasukan keinginannya sendiri akan uang. Satu-satunya yang bisa disandingkan ketika kamu sudah melihat mujizat, bahkan kamu jualan mujizat demi uang. Contohnya siapa? Gehazi. Melihat mujizat dengan mata kepala sendiri bolak-balik. Demi uang. Makanya kamu tidak bisa menyembah 2 tuan. Mammon. Karena uang itu mengerikan ya. Itu yang bisa mengalahkan, yang bisa menyaingi kita menyembah kepada Tuhan. Walaupun kita sudah melihat mujizat, bahkan mujizatnya kalau perlu kita jual kayak Yudas. Ya, jadi uang itulah yang membuat si Yudas kerasukan. Ya. Kalau Petrus keinginan, ya, pergilah engkau Satan, engkau adalah batu sandungan bagiku. Kenapa? Karena maunya gampangan saja. Ya kan? Itulah setan, keinginannya kita kan maunya kan yang baik-baik saja, gampang-gampang saja. Kita tidak kepikir, pergilah ke Satan, keinginan kita sendiri. Nah, keinginan Yudas apa? Uang. Keinginannya Petrus apa? Maunya hidup enak. Maunya hidup dengan mudah. Iman yang mudah. Sesumbar, gampang sesumbar. Ya, ketiga. Semua murid bertobat nggak? Kembali nggak? Setelah menyangkal Yesus, mereka kembali nggak kepada Yesus? Kembali. Semua murid bertobat. Datang pada Yesus. Ya kan? Yang tidak bertobat siapa? Bahkan Petrus saja yang pertama kali, itu guru langsung nggak pakai baju, dia langsung nyemplung berenang. Apa pakai baju dulu ya? Pakai baju dulu terus nyemplung berenang ya. Karena waktu itu mereka nggak pakai baju. Waktu nangkep ikan terus pakai baju langsung berenang ke pinggir. Semua murid bertobat tanpa itu. Kecuali siapa yang nggak bertobat? Yudas. Kecuali Yudas. Mengapa Yudas nggak bertobat? Kenapa Yudas nggak bertobat ya? Kalau Yudas bertobat, diampuni nggak sama Tuhan? Boleh. Diampuni. Diampuni. Ya. Diampuni. Kenapa nggak bertobat? Kesasar. Banyak hal kita enggak. Banyak sekali ya. Untuk faktornya banyak sekali. Dia memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya. Dia memutuskan. Kalau dia bertobat pasti diampuni. Jadi jangan salahkan Tuhan bahwa Yudas terkutuk. Dia sendiri yang tidak memberi kesempatan untuk pengampunan datang kepadanya.
Diampuni, diampuni, para mualaf. Tuhan ampuni kamu kalau kamu balik. Masalahnya kamu memutuskan untuk dirimu sendiri. Kayak Yudi Mulyana kan berani kembali. Agustan berani nelpon saya. Dan Cemumek itu ketakutan ya. Ketakutan, dia goyah dia. Saya bilang Dan Cemumek kembali Dan Cemumek. Ya. Nah, ini yang ketiga nih. Apakah Yudas sudah lahir baru? Keempat ya terakhir ya. Lahir baru. Apakah para murid Yesus sudah lahir baru saat itu? Belum. Belum. Mengapa? Karena begitu dapat kesusahan, mereka lari semua. Iya betul, tapi ada teorinya. Kalau itu kan prakteknya, faktanya. Tapi ada teorinya. Kenapa? Lahir baru itu apa lahir baru? Lahir dari air, Roh. roh. Jadi sudah lahir baru belum para murid itu? Belum. Belum. Iya, belum. Belum baptisan Roh Kudus kan. Begitu baptisan Roh Kudus, mereka semua die hard, mereka mati pun dilakoni, tantang malah, menantang kematian malah. Saat itu belum lahir baru mereka semua. Mereka baru lahir dari air dan menjadi pengikut Yesus. Lalu baru lahir dari roh. Tunggu ya di Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi hidup kalian. Kamu kan jadi saksiku. Orang kalau belum lahir baru tidak akan pernah bisa jadi saksi. Dua saksi Allah adalah orang yang lahir baru. Lahir dari air dan lahir dari roh. Kalau dia tidak dipenuhi dengan roh, nggak bisa jadi saksi. Ya, adanya adalah apa? Mujizat palsu. Makanya di akhir zaman Matius 7 ayat 21 sampai 23 orang berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Tapi nggak bisa, nggak selamat. Kenapa? Karena mereka belum lahir baru. Mereka cuman berlaga jadi pendeta, berlaga jadi pembuat mujizat, berlaga jadi alim ulama, guru, apologet, tapi mereka belum lahir baru. Ya. Tuh, makanya hati-hati. Bahkan apologet yang kelihatannya sekarang hebat-hebat, bisa tiba-tiba jadi mu'alaf loh. Karena banyak apologet yang mereka itu berapologet bukan karena percaya kepada Yesus, tapi karena sport otak. Hati-hati loh. Dari buahnya, Yesus bilang. Orang Farisi juga mengerti firman Tuhan loh, orang Farisi. Tapi dari buahnya itulah ragi orang Farisi. Hati-hati. Kamu nanti dikasih syarat-syarat Kristen yang ini, tetapi itu tidak menyentuh sama sekali ragi orang Farisi. Kalau ragi orang Saduki adalah kesesatan. Kalau ragi orang Farisi adalah kemunafikan, ya kan? Oh ya, ketidaktulusan. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan tidak tulus hati. Itu menyebar, ajarannya menyebar, kelakuannya udah. Makanya kan lihat coba para pengikut itu ya. Makanya ketika ada orang mau belain saya bilang nggak usah belain saya, nanti malah ribut, nggak baik. Tapi lihat para pengikut apologet yang ragi orang Farisi ini. Begitu junjungannya kita senggol dikit, langsung mencet semua kan, langsung kejang-kejang semua. Itu ragi orang Farisi. Ketika kamu mengagumi manusia, maka si manusia ini sedang menyebarkan ragi orang Farisi. Kalau saya, kenapa saya tidak membiarkan orang lain kagum ke saya, tak marahi ya saudara ya. Tak permalukan sekali biar orang ini kecewa dengan saya. Supaya kalau kamu dengar saya, udah kamu akui saja pengajaran saya benar, tapi kamu tidak usah kagum sama saya. Ya, saya bekas penjahat residivis 2 kali. Ya, itu. Jadi itu jawabannya 4 hal tadi ya, persisnya 4 pertanyaan. Begitu, Bu Soni? Iya, oke. Pastor, terima kasih pencerahannya.